Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Rina. Rina tinggal bersama ibunya, seorang wanita yang sederhana namun penuh cinta. Ibu Rina, yang bernama Siti, bekerja sebagai penjahit di rumah. Setiap hari, meskipun lelah, Siti selalu menyisihkan waktu untuk bermain dengan Rina, mengajaknya berbicara, dan memberikan perhatian penuh. Rina merasa sangat beruntung memiliki ibu yang penuh kasih sayang. Saat Rina masih kecil, senyuman ibu adalah hal yang paling indah baginya. Rina selalu merasa aman dan terlindungi di pelukan ibu. Ibu tidak hanya mengajarkan hal-hal baik, tetapi juga mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Setiap kali Rina jatuh atau terjatuh, ibu selalu ada untuk mengangkatnya, memberikan pelukan hangat, dan menghapus air mata yang jatuh. Jangan khawatir, sayang, ibu selalu ada untukmu, ucap ibu dengan lembut. Meskipun hidup mereka tidaklah mudah, ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rina. Siti hanya seorang penjahit yang menghidupi dirinya dan Rina dengan tangan yang penuh keterampilan. Namun ia selalu berusaha memberi makan dan merawat Rina dengan penuh kasih. Rumah mereka kecil, namun penuh dengan cinta. Rina tidak pernah merasa kekurangan. Setiap malam, ibu mengajak Rina berdoa bersama, berharap agar Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan untuk melewati segala kesulitan. Namun, meskipun ibu selalu tersenyum, Rina seringkali melihat rona kelelahan di wajah ibu. Siti tidak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya sudah mulai lelah akibat bekerja keras sepanjang hari. Rina kecil tidak sepenuhnya mengerti, tetapi hatinya bisa merasakan bahwa ibunya berjuang keras demi kebahagiaan mereka. Suatu hari, Rina bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ibu tidak pernah berhenti bekerja?" Ibu hanya tersenyum dan berkata, "Karena ibu ingin kamu bahagia, Nak. Selama ibu bisa bekerja, ibu akan selalu memberikan yang terbaik untukmu." Itulah kata-kata yang selalu terngiang di telinga Rina. Kata-kata yang penuh cinta, yang akan selalu menjadi kenangan indah dalam hidupnya. Tapi, saat itu Rina tidak tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bersama ibu akan segera diuji oleh takdir yang tidak terduga. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan dan kehangatan. Namun, tak ada yang pernah tahu apa yang akan datang di masa depan. Suatu pagi yang cerah, ketika Rina baru saja selesai makan sarapan dan bermain di halaman, ibunya terlihat tidak seperti biasanya. Ibu Siti tampak lemas dan sering memegang dadanya dengan cemas. Rina yang masih kecil tidak memahami tanda-tanda tersebut. Namun ia merasakan ada yang berbeda. "Ibu, kenapa?" tanya Rina sambil memegang tangan ibunya yang terasa dingin. Ibu tersenyum lemah, mencoba menenangkan Rina. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya sedikit capek." Namun, keesokan harinya, Ibu Siti terjatuh saat sedang mengerjakan jahitan di meja kerjanya. Rina panik dan berlari mencari tetangga untuk meminta bantuan. Semua orang terkejut dan segera membawa ibu ke rumah sakit. Rina hanya bisa menunggu di luar ruang perawatan, gemetar dan menangis, merasakan ketakutan yang sangat dalam. Dokter akhirnya memberi kabar yang menghancurkan hati Rina. "Ibu kamu mengidap penyakit jantung yang cukup parah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisinya sangat kritis." Rina tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, namun ia merasakan sesuatu yang sangat berat mengendap di hatinya. Ia hanya ingin ibu kembali seperti dulu, ibu yang selalu tersenyum dan menghiburnya. Hari-hari berikutnya penuh dengan kecemasan dan doa. Ibu Siti dirawat di rumah sakit, dan Rina tidak bisa setiap saat berada di sisinya karena kondisi ibu yang semakin melemah. Rina hanya bisa memeluk foto ibunya setiap malam dan berdoa agar ibu bisa sembuh. "Ibu, aku ingin kamu kembali," bisiknya dalam hati. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu." Setiap kali Rina mengunjungi ibu di rumah sakit, ia selalu melihat ibu yang terbaring lemah. Wajahnya yang dulu ceria kini dipenuhi dengan keletihan dan kesakitan. Namun, meskipun kondisi ibu semakin menurun, ia tetap berusaha tersenyum untuk Rina. Senyum yang kini terasa sangat pahit,
namun tetap penuh dengan kasih sayang. "Ibu akan baik-baik saja, Nak. Kamu harus kuat," kata ibu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Rina tidak ingin mendengar kata-kata itu, tidak ingin melihat ibunya terbaring seperti itu. Namun, ia tahu bahwa ibu sedang berjuang sekuat tenaga. Ia tidak pernah merasa begitu takut kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Hari-hari semakin berlalu, dan rasa cemas semakin menggerogoti hatinya. Rina hanya bisa berdoa dan berharap keajaiban datang untuk menyelamatkan ibunya. Tapi takdir tampaknya memiliki rencana yang berbeda. Waktu terus berjalan, dan meskipun Rina berusaha tetap tegar, perasaan takut dan cemas semakin menyelimutinya. Setiap malam, ia duduk di dekat jendela, memandangi langit yang gelap dan berdoa, berharap ibunya bisa sembuh. "Ibu, aku janji aku akan jadi anak yang baik. Tolong sembuh. Ibu, aku butuh kamu." Doa itu terucap berulang kali dalam hati Rina. Namun, hari-hari semakin berat. Kondisi Ibu Siti semakin memburuk. Suatu sore, Rina kembali mengunjungi ibu di rumah sakit, seperti biasanya. Ketika ia masuk ruang perawatan, ia melihat ibu terbaring sangat lemah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya sangat kurus. Rina merasa dadanya sesak, namun ia berusaha menahan air mata. Ia duduk di samping ibu dan menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Ibu, aku di sini, Ibu," kata Rina dengan suara yang tercekat. Ibu membuka matanya perlahan, mencoba tersenyum meskipun sangat sulit. Senyum itu terlihat begitu rapuh, namun tetap penuh kasih. "Ibu tahu kamu di sini, Nak. Kamu harus kuat. Ya, jangan pernah merasa sendirian. Ibu akan selalu ada di hati kamu," ucap ibu dengan suara yang sangat lemah. Rina memandang wajah ibu dengan penuh keprihatinan. Ia tahu, saat itu, waktunya semakin sedikit. Ia tidak ingin kehilangan ibu, tapi ia juga tahu, ia tidak bisa melawan takdir. Rina mengelus rambut ibu, berusaha memberi kenyamanan meskipun hatinya hancur. "Ibu, aku janji akan menjaga diri. Aku janji akan jadi anak yang baik. Ibu, tolong jangan tinggalkan aku." Air mata Rina jatuh satu persatu. Ibu merasakan kesedihan Rina, dan meskipun ia tahu waktunya sudah dekat, ia berusaha memberikan ketenangan. "Tugas ibu sudah selesai, Nak. Sekarang giliran kamu untuk meneruskan hidup dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Ibu sangat bangga padamu, Rina." Kata-kata itu terdengar seperti bisikan angin yang membawa rasa berat ke hati Rina. Setelah itu, ibu menutup matanya untuk terakhir kalinya. Rina merasakan ada yang hilang dari hidupnya, dan seketika, dunia seakan berhenti berputar. Ia tidak bisa lagi merasakan pelukan hangat ibu, tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan, tidak ada lagi senyuman yang memberi rasa aman. Perasaan Rina saat itu adalah campuran antara kehilangan yang tak terlukiskan dan cinta yang begitu dalam. Dunia terasa hampa, kosong. Namun, satu hal yang ia tahu, kasih sayang ibu yang tulus dan tak terhingga itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Ibu telah memberikan segalanya, dan meskipun ia kini harus menjalani hidup tanpa ibu di sisinya, Rina tahu, kasih sayang ibu akan selalu hidup dalam dirinya, selamanya. Hari-hari setelah kepergian ibu terasa sangat sunyi bagi Rina. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kehangatan kini terasa hampa dan sepi. Setiap sudut rumah mengingatkan Rina pada ibu. Meja jahit yang dulu selalu dipenuhi kain dan benang, kini kosong tanpa sentuhan tangan lembut ibu. Rina merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Namun, meskipun ibu telah pergi, Rina merasakan kehadiran ibu dalam bentuk yang berbeda. Saat ia merasa terpuruk dan ingin menyerah, Rina teringat kata-kata ibu yang selalu memberi semangat padanya. "Kamu harus kuat, Nak. Ibu selalu percaya padamu." Kata-kata itu menguatkan Rina untuk bangkit, meskipun hatinya masih penuh dengan duka. Setiap malam sebelum tidur, Rina duduk di tempat tidur ibu, menggenggam foto ibunya yang sudah sedikit kusam. Ia berbicara pada ibu seolah-olah ibu masih mendengarnya. "Ibu, aku masih ingat semuanya. Senyummu, kasih sayangmu. Aku akan terus berusaha. Ibu, aku akan menjadi anak yang ibu banggakan."
Lambat laun, Rina belajar untuk menerima kenyataan bahwa ibu tidak akan kembali. Tapi, ia juga menyadari bahwa cinta ibu akan selalu hidup dalam dirinya. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat bagaimana ibu selalu memberikan kekuatan padanya. Setiap kali ia jatuh, ia mengingat bagaimana ibu selalu ada untuk mengangkatnya. Rina mulai menemukan cara untuk meneruskan hidup dengan cara yang ibu ajarkan. Ia terus belajar, bekerja keras, dan berusaha untuk menjadi orang yang baik. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, ia merasa bahwa ibu ada di sana, memberi kekuatan melalui kenangan dan cinta yang tak pernah pudar. Rina kemudian memutuskan untuk melanjutkan usaha jahit ibu. Ia membuka usaha sendiri dengan penuh semangat. Bisnis kecil yang dimulai dengan tangan-tangan ibu kini berkembang, dan Rina berhasil menghidupi dirinya dengan hasil jerih payahnya. Setiap jahitan yang ia buat, ia rasakan seperti ada bagian dari ibu yang hadir dalam dirinya. Hari demi hari, Rina mengingat ajaran ibu, untuk selalu berbuat baik, untuk tidak pernah menyerah, dan untuk selalu menjaga cinta yang tulus. Rina tahu, meskipun ibu sudah tidak ada di dunia ini, kasih sayang ibu akan selalu abadi. Ibu adalah pelita yang selalu menerangi jalan hidupnya, bahkan dalam gelap sekalipun. Suatu hari, saat Rina sedang duduk di depan rumahnya, seorang anak kecil datang menghampirinya, membawa sepotong kain robek yang butuh dijahit. Rina tersenyum, mengingat masa kecilnya yang penuh kenangan dengan ibu. Ia mengambil kain itu dan mulai menjahitnya dengan hati-hati, seperti yang ibu ajarkan padanya. "Aku janji, ibu, aku akan terus melanjutkan kasih sayangmu," bisik Rina dalam hati, sembari melanjutkan pekerjaan jahitan itu. Senyum ibu kembali terbayang dalam ingatannya, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa tidak lagi sendirian. Kasih sayang ibu selalu ada dalam setiap langkah hidupnya, dan itu tak akan pernah tergantikan.